Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wica, apa kabar? Ibu sehat? Waalaikumsalam Ibu Yanti. Alhamdulillah Bu, sehat. Kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Yanti nih yang cantik jelita? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kabar saya juga baik. Bu Ica, maaf ya kalau saya mengganggu waktunya sebentar boleh? Ada Iya, sedikit yang mau saya bicarakan dengan Bu Ica nih. iya, tidak apa-apa Ibu Yanti. Boleh aja. Ada yang mau diceritakan kah Ibu Yanti? Oh iya, terima kasih banyak Ibu. Ini, ayo Bu, kita ngobrol santai-santai aja Bu. Kita sambil sharing-sharing boleh apa aja ini Ibu Yanti. Kayak sambil ngopi-ngopi ya Bu. Iya, Ini Bu, saya sedikit ada perasaan resah dengan kondisi di kelas saya. ada yang Ibu Jadi di alami ya kelas, keresahannya ya. jadi di kelas saya itu Bu ada dua anak yang memang lumayan menonjol ya Bu. Yang Mm-mm. satu itu yang laki-laki agak sensitif anaknya, sedangkan yang perempuan itu dia lumayan aktif. Ya. Oh, iya iya Bu. Ya. Jadi kalau di kelas itu kan memang saya biasakan anak-anak untuk bermain antara laki-laki sesama laki-laki, yang Mm-mm. perempuan sesama perempuan. Nah, yang perempuan ini memang sepertinya cenderung lebih senang bermain dengan teman-teman yang laki-laki, Bu Ica. Iya, oh Ya, iya Bu. sedangkan teman-teman yang laki-laki ini mereka tuh kurang suka karena pertama kan seperti yang sudah disampaikan laki-laki dan laki-laki. Kemudian yang kedua yang perempuan ini tuh aktif kan, jadinya mereka memang kayak kurang suka seperti itu. Oh ya. Dan lagi Bu Ica, anak yang laki-laki ini orangnya tuh nggak bisa kayak kena senggol, ketika teman lewat kena senggol sedikit aja tuh kadang kayak mengira temannya itu memukul Bu Ica. Sebenarnya temannya itu cuma lewat aja, nggak sengaja. Sedangkan yang perempuan ini tadi karena memang anaknya aktif, jadi kalau lewat itu kadang memang mungkin kurang berhati-hati saja. Misalnya lewat, tidak lihat-lihat teman di depan, samping, belakang, langsung main lewat-lewat aja, terus kena. Dan kebetulan memang yang sering kena ini adalah anak si laki-laki yang agak sensitif tadi. Seperti itu, Ibu Ica. Oh iya Bu, yang menjadikan Ibu Yanti ada perasaan resah itu ketika siswa Ibu kenapa ya kira-kira? Karena ini Bu, anaknya kan setiap kali si anak perempuan ini menyenggol dia, atau kena dia lah, dia kan pasti ngadu tuh sama saya. Kemudian saya kan kasih pemahaman kalau saya langsung tanya dulu sama teman yang perempuan ini. Ini tadi temannya cerita sama ibu, betul nggak kalau kamu tadi keinjak kakinya atau lewat seperti itu kan? Saya pasti tidak langsung mempercayai apa yang disampaikan oleh si teman yang laki-laki ini, Bu. Saya pasti Ya, melakukan restitusi dulu. Saya juga tanya si anak perempuannya kan. Nah, biasanya si anak perempuannya ini memang bilang kalau enggak Bu, saya tadi cuma lewat aja nggak sengaja keinjak seperti itu. Terus saya bilang kan, eh, kalau kena teman walaupun nggak sengaja harus apa? Dia langsung minta maaf Bu kepada si anak yang laki-laki ini. Cuman kadang walaupun sudah seperti itu, si anak laki-laki ini masih nanti mengadu Bu kepada orang tuanya seperti itu. Ya, dan kadang orang tuanya itu kayak bukan kurang, kayak lebih percaya juga dengan apa yang disampaikan anaknya tanpa melihat sudut pandang yang lain atau sudut pandang dari si anak yang perempuan tersebut. Seperti itu Ibu Ica. kalau menurut saya Ibu Yanti ini sudah bagus, sudah melakukan segitiga restitusi. Tadi kan seperti yang Ibu Yanti bilang. Nah, setelah Ibu Yanti melakukan segitiga restitusi dan juga melakukan komunikasi juga dengan orang tuanya, setelah ini rencana Ibu Yanti mau melakukan apa lagi selain yang tadi? Kalau rencana saya, Bu Ica, saya di kelas pasti akan selalu mengingatkan yang pertama tentang keyakinan kelas. Hmm, Ya, kemudian posisi kontrol saya ya, sebagai guru itu seperti apa? Apakah saya sebagai sebagai manajer, sebagai pembuat rasa bersalah atau apa? Seperti itu. Kemudian saya juga akan terus melakukan disiplin positif kepada terutama dua anak ini karena memang mereka yang lebih menonjol di kelas ya Bu Ica. Kemudian mungkin saya akan sering berkomunikasi dengan orang tua mereka juga karena kan orang tua mereka terutama yang si laki-laki ini tuh
kayak lebih percaya sama anaknya kan, seperti itu. Jadi saya juga akan sering berkomunikasi, akan lebih sering memberikan pemahaman juga, tidak hanya kepada si anak, tapi juga kepada orang tuanya, seperti itu, Ibu Ica. Iya, oh bagus sekali Bu Yanti rencananya. Seperti Ibu Yanti sampaikan tadi kan Ibu Yanti sudah melakukan segitiga restitusi, komunikasi dan lain-lain. Menurut Bu Yanti dari yang Ibu Yanti lakukan tadi, keefektifannya dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira poinnya berapa ya itu Bu Yanti? Sekitar 7, Ibu Ica. 7 ya, berarti sudah di atas ya, lumayan ya. Setelah Ya, Ibu Yanti mungkin akan merencanakan yang seperti meyakinkan, mengingatkan keyakinan kelas, melakukan disiplin positif, kira-kira apakah akan menambah keefektifan dari segala sesuatu yang sudah Ibu Yanti lakukan tadi? Insya Allah Bu, sepertinya kalau sering saya ingatkan, sering kayak saya motivasi, insya Allah akan ada perubahan dari kedua anak tadi kelas saya tersebut, Bu Ica. Karena kan seperti pepatah, batu yang keras sekalipun kan Bu Ica, kalau setiap hari ditetesin air, itu pasti akan berlobang kan batu tersebut. Nah insya Allah Ya, juga, betul. ya anak-anak, dua orang anak saya di kelas ini, kalau setiap hari saya motivasi, setiap hari saya ingatkan keyakinan kelas, saya lakukan disiplin positif, segitiga restitusi dan posisi kontrol, insya Allah anak-anak saya di kelas, terutama yang dua ini, bisa lebih baik lagi ke depannya, Bu Ica. Iya, bagus sekali Bu Yanti rencananya. Nah, Bu Yanti kan tadi ingin melaksanakan segala macam pelaksanaan dari disiplin positif. Kira-kira nanti kan Bu Yanti kan melakukan itu. Tidak mungkin kan Bu Yanti melakukannya sendirian. Nanti kira-kira Bu Yanti akan melibatkan siapa saja dalam penerapan Bu Yanti ini untuk merubah pola anaknya tadi lah menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, karena kami di kelas itu kan bertiga ya, Bu Ica. Ada saya sebagai wali kelas, kemudian juga ada pendamping saya, partner saya, kemudian juga ada guru Al-Quran. Jadi kami akan saling berkolaborasi saja, Bu Ica, untuk ketika memimpin doa atau murojaah, mungkin saya yang akan selalu mengingatkan keyakinan kelas, disiplin positif, dan lain-lain. Terus ketika kegiatan sentra atau kegiatan pembelajaran yang lainnya, pendamping saya atau partner saya atau guru sentra saya yang akan melakukan hal tersebut, mengingatkan keyakinan kelas dan lain-lain seperti apa yang saya sampaikan, seperti itu. Oh iya, benar ya, karena Bu Yanti tidak sendiri di kelas, jadi melibatkan juga rekan yang ada di kelas, seperti pendamping dan Dan lain-lain. ya, dan Kira-kira juga selain itu, apakah ada juga yang terlibat yang lain Bu Yanti, seperti misalnya kayak atasan atau orang tuanya lagi, apakah ada Bu Yanti akan melibatkan? mungkin saya akan melibatkan orang tua kedua murid saya di kelas ini, Bu Ica. Mungkin nanti saya bisa home visit, jadi kan saya bisa lebih tahu lagi dua orang anak saya ini di rumah seperti apa. Apakah memang mungkin dari tontonan kah, atau mungkin dari orang tuanya yang mungkin kurang perhatian atau apa. Jadi akan saya gali lagi juga kepada orang tuanya di rumah. Jadi mungkin nanti saya akan home visit, Bu Ica, ke rumah dua orang anak saya ini. Iya, Bu Yanti ini ya sabar sekali menghadapi murid-murid yang mungkin muridnya sensitif ya, kira-kira ya Bu Yanti ya, belum lagi masalah di orang tuanya. Nah, Bu Yanti sabar-sabar aja ya, untuk supaya komitmen Ibu Yanti ini selalu berjalan terus, selalu diterapkan. Kira-kira Bu Yanti ini rencananya apa supaya anggapannya seperti istiqomah lah dalam rencana Bu Yanti ini, supaya tujuan yang ingin Bu Yanti capai itu tercapai. Pertama, saya mungkin akan selalu belajar, Ibu Ica, bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik, bagaimana cara saya untuk menghadapi anak-anak saya di kelas, bisa dengan saya menonton, bisa saya dengan bertanya kepada rekan sejawat yang lain, bisa mungkin saya melihat bagaimana cara pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk anak, kemudian bagaimana cara saya mengatasi ketika mungkin ada anak yang bersikap seperti murid saya tersebut. Jadi saya mungkin akan selalu belajar dan terus belajar aja, Bu Ica. Dan selalu menerapkan apa yang sudah saya dapatkan itu kepada murid-murid saya di kelas, Bu Ica. Iya benar, kita sama-sama belajar ya Bu Yanti ya, alhamdulillah. Semoga Bu Yanti selalu sabar dan menjadi pembelajar yang lebih baik lagi di kedepannya ya. Bu Yanti, Amin, Bu Ica. ya, karena Bu Yanti ini kan guru PAUD, ini terkenal dengan guru yang sangat sabar menghadapi murid-murid, juga harus berpikir kreatif juga bagaimana caranya supaya murid itu kan bersemangat dalam belajar. Iya, banyak pikiran juga kan Bu Yanti, belum lagi menghadapi muka karakter murid yang beraneka ragam. Semangat ya Bu Yanti ya, semoga masalah Bu Yanti, keresahan Bu Yanti bisa diatasi dengan solusi-solusi yang Bu Yanti hadirkan tadi. Oke ya Bu Yanti. Inggih, terima kasih banyak Bu Ica. Bagaimana Bu Yanti perasaannya setelah cerita-cerita ini? Alhamdulillah saya merasa sangat lega sekali Bu Ica bisa berbagi pengalaman saya ini, bisa berbagi keresahan saya ini kepada Bu Ica. Semoga kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan semoga apa yang saya terapkan nanti di kelas
bisa menjadikan anak-anak saya menjadi lebih baik lagi, dan semoga dengan kita mengobrol ini saya mendapatkan solusi yang nantinya bisa saya terapkan kepada dua anak saya tersebut. Iya. Terima kasih banyak Bu Ica. Ya, sama-sama Bu Yanti. Semoga bermanfaat ya pembicaraan kita hari ini. Ya, Ya, bye-bye. pasti sangat bermanfaat sekali Bu Ica. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih juga sama-sama. Bye-bye Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ica. Oke.